Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Dewi Lestari dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil prakerin saya selama magang di kantor pajak Pratama Muara Bungo. Pengalaman saya di sana, saya cukup banyak belajar tentang bertanggung jawab dan disiplin waktu. Karena kantor pajak Pratama Muara Bungo buka pukul 8 pagi, mau tidak mau kami para peserta magang harus bangun lebih pagi dan berangkat sebelum karyawan atau staf yang lain berangkat. Di hari pertama, sebelumnya jujur saya nervous, deg-degan, takut karena pertama kali saya melihat langsung dan merasakan langsung berada di dalam kantor pajak Pratama Muara Bungo, yang biasanya hanya mendengar namanya saja dan melihat gambarnya di handphone. Kini saya bisa merasakan langsung bekerja atau praktek di sana selama beberapa minggu. Pengalaman saya sana cukup menyenangkan lah. Karyawan dan para staf di sana serta OB dan satpam di sana sangat ramah. Mereka menyambut kami baik. Walaupun di hari pertama kami mendapatkan pengalaman yang kurang baik karena bukan satu atau dua yang magang di Bungo. Mau tidak mau, sebelum diserahkan, kami harus menunggu guru pembimbing untuk menyerahkan kami ke dudi masing-masing. Nah, di situ entah kami mendapatkan giliran terakhir atau bagaimana, karena telat gurunya datang atau guru pembimbing kami datang, ibu pembimbing di sana, pembimbing dudi di sana marah karena waktu yang sudah siang, udah hampir istirahat, tapi guru pembimbing kami tidak datang-datang. Dia marah dan mengancam kalau tidak datang selama kurang lebih 10 menitan atau sampai di batas waktu jam 11 kami tidak boleh magang di situ dan harus cari tempat magang yang lain. Di situ kami cukup takut. Rasanya baru pertama kali itu dimarah, belum magang tapi sudah dimarah, cukup nervous. Tapi untung saja itu tidak diperpanjang dan guru pembimbing kami juga sudah datang, dan akhirnya kami pun diterima di situ. Setelah acara penerimaan, saya langsung ditempatkan di tempat atau di ruang penagihan. Di sana pekerjaan atau tugas saya pertama, saya disimpan atau tugaskan di ruangan tempat penyimpanan surat-surat penagihan atau file-file yang di sana. Dan di sana pula terdapat dua anak magang atau siswa magang lainnya yang berasal dari SMK Bungo situ. Jadi kami berempat dan satu rekan saya, kami berempat
mengerjakan tugas yang ada di sana. 2 diantaranya memasukkan data surat penagihan komputer. Yang satu lagi menstempel data yang sudah selesai dimasukkan ke komputer. Saya dan satu rekan saya bertugas memasukkan surat penagihan ke box yang terdapat file atau box yang terdapat map yang isinya surat penagihan atas nama yang tertagih. Cukup lama kami berada di sana, kurang lebih 20 menitan, dan cukup banyak surat yang kami sudah masukkan ke dalam box. Selanjutnya kami dipindahkan ke depan di ruangan yang sama, di ruang penagihan, di tempat yang berbeda. Jujur, di tempat yang sebelumnya saya merasa tidak nyaman. Selain tempatnya yang cukup kecil ruangannya, hanya terdapat 1 komputer, kursi, meja, dan kipas angin. Jadi mau tidak mau harus berbagi, dan sangat tidak nyaman, banyak debu ataupun yang lainnya. Akhirnya kami dipindahkan ke ruangan yang lebih nyaman. Ruangan tersebut cukup dingin karena adanya pendingin ruangan atau AC. Di situ kami diberi tugas sama seperti 2 rekan saya yang dari SMK lain. Di sana tugas saya dan 1 rekan saya menetausahakan surat kompas, memasukkan nama, NPWP, nomor, dan jumlah penagihan ke dalam komputer. Surat kompas yaitu surat yang dikembalikan dari kantor pos ke kantor pajak. Itu menurut kakak yang ada di sana, katanya itu artinya. Untuk arti umumnya saya kurang tahu. Kalau arti singkatnya itu. Kurang lebih 1 minggu kami mengerjakan itu secara bergantian. Berhubung dengan surat kompasnya itu banyak, ada 200 lebih. Jadi kami kerjasama, ada yang menyusun ke dalam box dan ada juga yang menyalin ke dalam komputer. Setelah penataan surat kompas, selanjutnya merevisi atau memperbaiki data-data yang sebelumnya. Banyak yang salah karena kami kurang teliti dari pagi sampai sore. Mungkin karena capek juga dan belum terbiasa dengan komputer, jadi bisa jadi kekurang telitian kita disebabkan karena kurangnya pengalaman saja. Selama 1 minggu pula merevisi
dan memasukkan surat yang sudah selesai ke dalam box yang telah disediakan dan sudah diberi nomor. Selanjutnya tidak ada lagi pekerjaan yang kami kerjakan. Hanya kadang-kadang kami sering disuruh atau kami menawarkan diri untuk membantu, dan ya disitulah pengalaman saya untuk mencoba keberanian saya atau mencoba keahlian saya di yang lainnya. Kadang pula kami disuruh untuk memfotokopi surat penagihan atau meminta stempel surat penagihan ke sekre yang ruangannya ada di ujung jalan dekat tempat pintu masuk di atas. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada kakak yang ada di sana, di ruang sana, karena telah banyak membimbing, memberitahu kami dan menasihati kami selama kami magang di sana. Di ruangan saya, di seksi penagihan terdapat 5 karyawan, 1 wanita dan 4 pria. 3 diantaranya kurang tahu yang bertugas untuk menagih, 2 diantaranya untuk membuat surat penagihan dan lain-lain. Kadang kami juga suka diajak sama Bapak Jones kalau tidak salah untuk ikut menagih pajak ke Kuamangkuning dan sekitarnya, ke dusun-dusun, tapi tidak diperbolehkan sama ketua, bisa jadi ya ketua di dalam ruangan situ, karena untuk menagih pajak-pajak itu cukup memakan waktu lama, karena bisa sampai seharian atau sampai melebihi waktu pulang, melebihi waktunya bekerja. Jadi kami tidak diperbolehkan, padahal kami sangat ingin sekali ikut berpartisipasi dalam penagihan, tapi tidak diperbolehkan ya karena waktu. Dan Bapak kurang tahu namanya, maaf, karena waktu yang cukup lama, jadi dan tempat magang serta tempat tinggal kami di sana cukup jauh, jadi untuk ikut atau berpartisipasi menagih akan makan cukup lama sampai malam bisa jadi tidak diperbolehkan. Cukup kecewa karena tidak diperbolehkan untuk ikut, padahal kami sangat minat dan ingin tahu cara menagih pajak itu seperti apa. Tapi ya sudah, kehendak Bapak di situ kami tidak diperbolehkan, kami hanya bisa terima. Di sana karyawan di sana cukup ramah. Awalnya
kami mengira para karyawan di sana itu galak-galak. Terlihat dari wajah mereka seperti melihat kami itu tidak suka itu untuk awal-awal. Untuk seminggu ke depan mereka mulai memperlihatkan sisi baiknya mereka, ramahnya mereka. Kadang mereka menyapa kami duluan, kadang kami juga menyapa mereka duluan. Lebih seringnya mereka yang menyapa kami duluan. Bukan kami tidak ingin menyapa duluan, tapi hanya takut, canggung, dan ya nervous juga, takut salah. Ya begitulah. Cukup lama, selama 1 minggu kami beradaptasi di sana. Cukup nyaman berada di sana. Selain orang yang ramah serta sopan-sopan, cantik-cantik, ganteng-ganteng juga. Kantor pajak pertama Muara Bunga juga sangat bersih. Tidak ada pulang kotor, besok pagi bersih kembali. Ya, cukup salut untuk para pekerja di sana yang membersihkan setiap ruangan. Jujur, selama di sana ruangan saya selalu paling kotor. Bekas stiker, kertas, dan lain-lain. Dan besok paginya akan bersih kembali. Untuk selanjutnya tidak ada lagi pekerjaan yang saya lakukan karena berhubungan dengan adanya virus COVID-19 ini. Jadi praktek kerja industri saya atau prakerin saya ini hanya sampai 3 minggu kurang lebih. Jadi tidak ada kegiatan lain yang saya kerjakan di sana. Hanya itu saja. Mungkin kalau bisa full sampai 3 bulan akan mungkin mendapatkan pekerjaan atau tugas-tugas yang lain. Karena kata pembimbing di sana selama 1 bulan sekali akan di rolling setiap siswa atau peserta magang akan di rolling untuk menempati tempat yang lain di kantor pajak pertama Muara Bungu. Di sana bukan hanya kami bertiga dan berlima dengan 2 di antara kami dari SMK Bungu sana. Ada sekitar 30, kami juga tidak terlalu tahu. Intinya banyak tersebar di mana-mana. Tapi kami hanya mengenal 2 di antara mereka. Karena ya memang ruangan kami jauh dan di atas, jadi jarang ke bawah. Kalau ke bawah hanya ke kantin atau pulang saja. Selanjutnya saya terima kasih saja untuk kakak Ikma dan Kak Rocky, dan untuk bapak-bapak yang ada di ruangan saya tidak tahu namanya, jadi maaf karena telah membimbing saya, membantu saya untuk belajar lebih lagi di sana, membimbing saya juga. Pengalaman saya sana walaupun cukup singkat, sangat berkesan untuk saya sendiri karena memang selain jauh dari orang tua, saya juga harus belajar bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan di sana.
seperti tragedi ya yang pernah terjadi di sana. Saya tidak bisa menjelaskannya karena itu cukup memalukan bagi saya, jadi saya tidak akan menjelaskannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang atau presentasi saya yang kurang jelas atau yang berbelit-belit, saya mohon maaf karena saya tidak bisa menjelaskan lebih dari itu. Berhubung waktu yang di waktu magang saya cuma sampai 3 minggu, tidak banyak yang harus saya kerjakan di sana. Hanya itu yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf untuk ibu pembimbing kalau kata saya ada yang kurang bagus atau kurang sopan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.